Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Nisa di sini. Apa kabar kalian anak-anak? Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, kalau udah siap, jangan lupa berdoa dulu ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran kelas 5, muatan pelajaran PKN, tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Dengan kompetensi dasar 4.1 mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti kebinekaan, kekayaan alam, dan keramah tamahan. Nah, pembelajaran anti korupsi yang terkandung di dalamnya adalah nilai sederhana. Indikator menyebutkan contoh-contoh manfaat dari penerapan perilaku sederhana. Di sini akan Ibu bacakan sebuah kisah yang berkaitan dengan kesederhanaan. Judulnya Kisah Minuman Anggur dan Bejana Emas. Suatu hari di sebuah kerajaan terjadi percakapan antara putri raja dan seorang penasehat kerajaan. William, seorang penasehat kerajaan yang disegani karena kebijaksanaannya. Raja sangat memperhatikan perkataan dan nasihatnya. Wajah buruk dan tubuhnya yang bongkok membuat putri raja iri dan bertanya sambil mengejek. Jika engkau bijaksana, beritahu aku mengapa Tuhan menyimpan kebijaksanaannya dalam diri orang yang buruk rupa dan bongkok. William balik bertanya, apakah ayahmu mempunyai anggur? Semua orang tahu ayahku mempunyai anggur terbaik. Pertanyaan bodoh macam apa itu? Putri raja menyaut sinis. Di mana dia meletakkannya? William bertanya lagi. Yang pasti di dalam bejana tanah liat, ucap sang putri. Mendengar itu, William tertawa. Seorang raja yang kaya raya akan emas dan perak seperti ayahmu menggunakan bejana tanah liat? Mendengar itu, putri raja berlalu meninggalkannya dengan rasa malu. Ia segera memerintahkan pelayan memindahkan semua anggur yang ada di dalam istana untuk dimasukkan ke dalam bejana tanah liat dari emas dan perak. Hari, raja mengadakan jamuan bagi para tamu kerajaan. Alangkah kagetnya ia ketika anggur yang diminumnya rasanya sangat asam. Lalu dengan geram, ia memanggil semua pelayan istana yang kemudian menceritakan bahwa anggur yang disuguhkan tadi berasal dari bejana emas dan perak atas instruksi putri raja sendiri. Lalu raja menegur keras perilaku putrinya itu. Putri raja berkata kepada William, mengapa engkau menipu aku? Aku memindahkan semua anggur ke bejana emas, tapi hasilnya semua anggur jadi terasa asam. Dengan ringan William menjawab, sekarang engkau tahu mengapa Tuhan lebih suka menempatkan kebijaksanaan dalam wadah yang sederhana. Kebijaksanaan itu sama seperti anggur, ia hanya cocok dalam bejana dari tanah liat. Dalam kisah putri dan anggur dalam bejana tanah liat di atas menunjukkan bahwa kekayaan segelas anggur bukan pada bejana emas yang dinampungnya. Jadi sesuatu itu tidak harus mewah dan bagus, namun yang sederhana itu biasanya jauh lebih bermanfaat bagi diri kita. Tahukah kalian apa arti dari sederhana? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sederhana adalah yang pertama, bersahaja, 2, tidak berlebih-lebihan, 3, hidupnya selalu sedang dalam artian pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya. Dan makna yang keempat adalah tidak banyak seluk-beluknya, atau tidak banyak kesulitan dan sebagainya, tidak banyak pernik. Jadi, sederhana adalah kebiasaan atau perilaku sehari-hari yang dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta tidak mencerminkan sikap yang berlebihan atau mengandung unsur kemewahan. Sederhana ditekankan pada unsur dan kemampuan materi atau keuangan, misalnya makan, minum, jajan, membeli buku, rumah, dan kendaraan. Kalian tahu, sederhana itu berkaitan dengan Pancasila sila keberapa? Ya, kalian benar. Kesederhanaan berkaitan dengan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada gambar ini, ada gambar padi dan kapas yang melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup.
Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan hidup dengan nyaman. Jadi, setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. Sekarang kita masuk ke makna sila kelima lainnya. Yang pertama adalah nilai kedermawanan. Pelaksanaan sebagai wujud tindakan ataupun penerapan nilai keadilan selanjutnya adalah mengembangkan sikap kedermawanan kepada sesama makhluk hidup dengan cara saling berbagi dan tolong-menolong. Jika hal tersebut terus dilakukan, tentunya kehidupan akan makin tertata dengan baik, penuh dengan kasih sayang antar rakyat Indonesia. Yang kedua adalah adil. Makna sila kelima Pancasila berikutnya ialah proses pengembangan sikap adil sesama manusia yang menjadi unsur naluriah dalam pembentukan kedamaian rakyat dan masyarakat Indonesia. Pengertian adil di sini adalah serangkaian perilaku yang menempatkan segala sesuatu sesuai dengan posisi atau porsinya. Yang ketiga adalah bekerja keras. Membiasakan hidup hemat, sederhana, bekerja keras merupakan salah satu di antara makna sila kelima Pancasila. Upaya tersebut dilakukan agar segenap masyarakat bisa melaksanakan perannya sebagai bentuk perubahan sosial. Dan yang terakhir adalah menjauhi sikap yang tidak baik. Makna sila kelima Pancasila yang terakhir adalah menjauhi sikap-sikap yang dinilai tidak baik atau tidak terpuji. Salah satu diantaranya seperti pemerasan terhadap orang lain. Hal ini dilakukan agar seseorang bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya. Contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama seperti kerja bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Ketiga, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apa saja yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun. Yang keempat, tidak mengganggu orang lain apapun yang sedang kita lakukan, menegur siapa saja yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan di tengah masyarakat. 5. Menghargai karya atau hasil ciptaan orang lain. Hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri ya. Bhinneka Tunggal Ika, makna dari PKN kita yang utama berbeda-beda tetapi tetap bersatu jua. Nah, berikut adalah gambarnya. Di sana ada gambar bendera, orang dengan berbagai macam pakaian adat, dan tarian-tarian daerah yang ada di seluruh Nusantara kita. Ada tari piring, tari merak, tari kipas, tari Bali, macam-macam di sana ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, dari berbagai rumah adat, pakaian daerah, tarian daerah. Namun walaupun berbeda, kita tetap dibingkai dalam satu kesatuan yang sama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Ini dia Indonesia. Kalian lihat di sana gambarnya ada peta Indonesia yang terbentang dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini dia. Indonesia itu kan terdiri sangat kaya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.